Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya. Amin. Nah, oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perpindahan kalor. Nah, kan pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa itu kalor dan suhu. Nah, apakah ada yang masih ingat apa itu kalor? Ya, coba Mbak Dian. Ya, betul sekali. Nah, selain itu juga ada suhu. Apa itu suhu? Ya, coba Mas Bagas. Nah, betul sekali. Kalian luar biasa masih ingat pembelajaran yang sebelumnya. Oke, sebelumnya Ibu lihat-lihat sepertinya banyak yang memakai jaket ya. Kenapa? Oh iya, karena sepertinya pada pagi hari ini cuacanya cukup dingin. Nah, bagaimana kalau kita pemanasan dulu yuk? Agar kalian lebih semangat menjalani pembelajaran pada pagi hari ini. Yuk berdiri yuk. Sudah berdiri? Seperti ini tangannya diletakkan di depan dada. Mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tangan di pinggang, digiling-giling, digulung-gulung. Kita tertawa, haha. Sekali lagi, haha. Kurang keras, haha. Yeay, tepuk tangan buat kita semua. Bagaimana? Apakah kalian sudah lebih semangat? Masih kurang? Oh iya, nanti kita nyanyi lagi ya. Nah, sekarang Ibu membawa sebuah gambar. Nah, coba kalian amati ya. Nah, setelah kalian mengamati gambar ini, coba Mbak Dian, gambar ini adalah gambar apa ya? Nah, betul sekali. Ini gambar anak yang sedang membantu ibunya menggoreng ikan. Apakah kalian tahu mengapa ikan yang digoreng dapat bisa matang? Belum tahu. Nah, jadi api yang ada dari kompor berpindah ke wajan. Nah, panas tersebut kemudian pindah lagi ke minyak sehingga ikan yang digoreng dalam minyak bisa matang. Nah, peristiwa ini merupakan salah satu bukti bahwa panas dapat berpindah. Nah, bagaimana panas dapat berpindah? Ada yang tahu? Coba ada yang tahu tidak? Belum tahu? Oh iya, jadi panas dapat berpindah melalui 3 cara. Yang pertama, secara konduksi, yang kedua secara konveksi, dan yang ketiga secara radiasi. Oke, jadi cara perpindahan kalor ada 3. Tadi apa saja? Ya, betul, secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan panas melalui zat perantara. Umumnya terjadi pada benda padat. Selain itu, perpindahan kalor secara konduksi ini terjadi pada benda padat yang bersuhu tinggi menuju kepada suhu yang lebih rendah. Nah, Ibu tayangkan peristiwa perpindahan kalor secara konduksi.
Nah, ini merupakan contoh dari perpindahan skalor secara konduksi, yaitu pada sendok yang diletakkan dalam gelas yang berisi air panas. Sendok yang diletakkan pada gelas yang berisi air panas lama-lama akan menjadi panas. Hal ini karena panas yang ada dalam gelas atau panas air tersebut akan berpindah ke sendok. Selanjutnya yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi merupakan perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Nah, perpindahan secara konveksi ini umumnya terjadi pada zat cair dan gas. Nah, berikut ini peristiwa perpindahan kalor secara konveksi. Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konveksi, yaitu peristiwa memasak air. Nah, apakah kalian pernah memasak air? Oh iya, sudah semua ya pastinya. Nah, apakah kalian tahu mengapa air dapat mendidih? Bagaimana peristiwanya? Ya, jadi air dapat mendidih karena air yang dekat dengan api akan menjadi rendah sehingga akan bergerak ke atas, kemudian air yang di atasnya akan berganti ke bawah. Demikian seterusnya sehingga air menjadi mendidih. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu perpindahan kalor secara radiasi, yaitu perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Nah, berikut ini contoh peristiwa perpindahan kalor secara radiasi. Nah, tadi merupakan contoh peristiwa perpindahan kalor secara radiasi. Nah, peristiwa tadi yaitu tubuh kita didekatkan dengan api unggun sehingga badan kita atau kulit kita akan merasakan hangat. Itu merupakan contoh peristiwa perpindahan kalor secara radiasi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar apa saja? Dari perpindahan kalor itu terjadi apa saja? Ya, betul sekali, ada 3, secara radiasi, secara konveksi, dan secara konduksi. Jadi, secara perpindahan kalor secara konduksi, perpindahan yang melalui zat perantara tetapi zat perantaranya tidak ikut berpindah, sedangkan kalau secara konveksi zat perantaranya ikut berpindah, sedangkan secara radiasi tidak memerlukan zat perantara. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Dan pastinya kalian harus belajar terus ya di rumah. Sekian pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.